underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, sidang sengketa Pilpres 2024 di MK ini semakin memanas antara kubu 01 dan 03 yang menuntut kubu 02. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, kalau kita ngikutin sidang-sidangnya itu ya kita cukup ternyuh ya. Ya, sebetulnya pemilu kali ini itu kalau menurut paslon 1 dan 3 itu kan katanya yang paling jelek. Sepanjang pemilu di Indonesia itu paling jelek, katanya begitu ya. Tapi banyak orang yang ngomong justru pemilu yang kali ini itu paling damai, ya, paling aman dan paling bagus. Karena biasanya bisa 2 putaran, ini 1 putaran, ya. Jadi negara lebih ngirit kan. Berapa triliun tuh yang dihemat, ya kan? Lah, memang selisihnya jauh sekali, ya. Yang nomor 2 itu menangnya tuh persentasenya 58% sekian. Yang lainnya itu di bawah, ada yang 16, ada yang 18 itu kan. Ini sebetulnya itu sudah kelihatan ya. Itu kan pemilu ini kan dilakukan atas one man one vote. Ya, silahkan masuk di dalam bilik dan tidak ada yang lihat. Ya, memang rahasia loh itu. Ya, dan itu yang nusuk kan memang ya hati nuraninya mau milih siapa. Ya ternyata memang seperti itu. Nah, kalau itu sudah jauh meninggalkan lawan-lawannya, itu sebetulnya ya rakyat itu sudah sepakat untuk milih ini. Ya, nah sekarang kalau tuntutannya itu kepengen toh, ini kemarin ramai sekali ya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu diminta agar berani mengambil keputusan ya, menentukan milestone ya. Jadi meminta supaya Mahkamah Konstitusi yang sedang menyidangkan ini berani mengambil putusan yang monumental, ya, menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Dia menganggap bahwa pemilu kali ini itu tidak demokrasi gitu, ya. Lah ini ya susah ya. Kalau kita melihat pengacara dari pihak 02 itu kan mengatakan apa yang dituntut oleh pasangan nomor yang lain ya, itu adalah sesuatu hal yang tidak masuk akal, katanya seperti itu. Ya, kalau bahasanya pakai bahasa Sunda itu aing gitu ya. Ya, itu cukup dijawab dengan 1 pasal. Ya kan? Ini masalahnya kalau memang menuntut menang kalah ya mestinya dikeluarkan angka-angkanya kan. Kalau dia merasa bukan 16% atau 18% tadi itu, mungkin saya suaranya 70% atau 60% lah. Buktikan perhitungan yang salah itu kayak apa. Bukan malah sekarang yang diperbincangkan itu kan menurut pengacara yang kondang tadi itu kan mengatakan masalah yang dimasalahkan bansos. Bansos. Lah padahal bansos itu kan sudah direstui oleh undang-undang. DPR sudah setuju bahwa ini ada program bansos. Ya, untuk membantu rakyat yang lagi setengah mati gitu kan. Dan bansos ini kan dari dulu sudah ada kan. Zamannya Covid itu terus sampai sekarang, dan nanti sampai bulan Desember akhir tahun ini juga masih ada bansos itu. Ya toh? Nah, ini masalahnya perhitungan kok terus jadi bansos. Ya, dan minta supaya calon dari 02 itu adalah tidak sah. Karena prosesnya tidak sah. Nah, sekarang juga pengacaranya dari 02 kan juga ngomong, lah kalau tidak sah kenapa pada saat penentuan undian nomor itu ketua-ketua partai itu pada datang loh. Ya, dan setuju untuk segera oke, kamu nomor 2, saya nomor 3, nomor 1 dan sebagainya itu disetujui semua, dan ini berjalan langsung udah. Ya, kenapa kalau mengatakan itu tidak sah tidak pada saat itu? Ya, setelah perhitungan sekarang ini ternyata yang menang 02. Lah baru ceritanya baru mengungkit-ungkit masalah-masalah yang sebetulnya sudah bukan masalah. Ya ini kan jadi aneh. Ya mestinya kalau memang mau menuntut itu ya dulu sebelum ditentukan pilihan nomor urut tadi, itulah yang harusnya berani
mengatakan kalau ini tidak sah, minta diulang atau minta bagaimana. Jadi tidak seperti ini. Ya, nah sekarang kalau memang mengatakan ini pemilu minta dibatalkan, ya dah. Lah duitnya dari mana? Yang 100 triliun lebih untuk pemilu ini duitnya mau dari mana? Satu ya, anggarannya kan sudah nggak ada. Ya, terus bagaimana pelaksanaannya ya? Siapa yang nanti mau melaksanakan kalau KPU atau Bawaslu-nya sudah katanya nggak bisa kerja misalnya begitu kan bagaimana? Ya, dan apakah berarti kalau memang mau ditunda, ditunda kapan? Nah berarti kan jabatan presiden yang sekarang ini kan menjadi mundur lagi. Belum habis Oktober besok, tetapi bisa mundur lagi setahun lagi, 2 tahun lagi, nanti ribut lagi. Ya, bagaimana? Jadi sebetulnya ini ya nganulah ya. Pemilu itu kan demokrasi yang betul-betul demokrasi. Ya kalau sudah selesai, kan kemarin sudah ada himbauan kan semua sepakat menandatangani ya ikrar bersama. Ya yang menang ya tetap menang, yang kalah ya legowo. Ya, yang kalah menghargai putusan yang menang. Itu kan ini menjadi yang bagus. Jangan kalau sekarang tuh kesannya yang kalah dalam pemilihan suara tadi itu mengebu-ngebu untuk membatalkan ini. Nah ini kan jadi, lah gimana sih kok nggak sesuai dengan ikrar yang pernah ditandatangani, pernah disuarakan bersama, ya tapi malah sekarang menjadi nggak bagus ya. Suasananya malah kelihatannya ini kok jadi perpecahan yang terus terang kan nggak enak ya. Jadi mestinya fair lah. Kalau memang kalah ya secara kesatria dikatakan menerima kekalahan, 5 tahun lagi saya akan maju lagi. Kalau kalah lagi, maju lagi, ya begitu kan. Kan ada contohnya, maju 3 kali menang kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.